Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Biar Roh Kudus selalu hadir dalam setiap kehidupan kita semua. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Lagi dari awal katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. lebih sungguh. Nyanyikan pujian ini dari awal, katakan, datang Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. dengan kasih Kristus nanti Tante Anjana akan buka ibadah ini dalam doa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat hari ini Tuhan kami mau memulaikan ibadah kami ini. Sebelumnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah ibadah kami ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Engkau memberkati kehidupan kami dan ibadah ini dari awal sampai akhir boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, yes. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya, yes. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini kembali kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau Tuhan, bahkan kalau sebentar kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerimakan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau tolong kami, urapi kami Tuhan, supaya firman-Mu yang akan kami terima boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, selamat pagi, selamat kita beribadah. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kini tiba saatnya kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini Tante Dina akan sampaikan firman Tuhan, bagaimana ada beberapa orang, 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Adik-adik, pada saat itu ya, kita buka dulu di dalam Lukas pasal 17, ayat yang ke-11 sampai yang ayat yang ke-19. Tante Dina percaya walaupun kita pada secara online, tapi kita percaya Tuhan ada di tempat di mana kita berada. Kita akan buka dan kita ambil, kalian boleh ambil kitab kalian masing-masing, kita baca terlebih dahulu di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, puji Tuhan adik-adik. Cerita firman Tuhan ini di dalam Lukas 17 ayat 11 dan 19 bercerita tentang ke-10 orang kusta. Dikatakan pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang menyusuri perjalanannya dari Yerusalem untuk menuju ke satu kota, Tuhan Yesus ditemui oleh beberapa orang yang sakit kusta. Nah, adik-adik mungkin ada kata apa toh sakit kusta itu? Dalam firman Tuhan dan tulis kusta adalah orang yang berpenyakit kusta, mereka harus diasingkan, mereka harus dibawa keluar dari rumah mereka, terlebih mereka harus keluar dari desa di mana mereka tinggal, mereka diasingkan ya. Kalau mungkin seperti saat seperti ini ya, musimnya COVID ya, orang yang kena COVID mereka ini harus diisolasi. Nah, orang-orang kusta itu mereka diisolasi, mereka dibawa keluar dari rumah mereka, dibawa keluar dari desa mereka. Nah, pada waktu ya mereka ini tinggal di gubuk-gubuk di pinggir desa ya. Mereka tinggal di gubuk-gubuk di pinggir desa. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah dibaca, mereka ini ada 10 orang. Salah satunya adalah orang dari kota Samaria. Nah, mereka ini ya orang Samaria ini tidak satu desa atau satu kota dengan yang ke-9 tadi, tetapi 9 orang kusta ini tetap mau menerima yang dari orang-orang yang dari Samaria. Nah, di dalam kehidupan mereka ini ya, mereka ini makan harus meminta-minta, tetapi mereka tidak boleh mendekat kepada orang-orang yang sehat. Nah, pada saat itu ya Tuhan Yesus, Tante Dina punya gambar, saya tidak bisa ditempel di tempat ini ya. Nah, Tuhan Yesus sedang menyusuri berjalan dari kota Yerusalem menuju perbatasan dari Samaria dan Galilea. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus kalau kemana-mana tidak seperti kita ya, kita mungkin bisa naik mobil, kita mungkin bisa naik motor, atau mungkin kita bisa naik sepeda ya. Tetapi Tuhan Yesus waktu itu ya, kemanapun Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus hanya berjalan kaki ya, dia menyusuri. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di satu kota, di satu desa ya, Tuhan Yesus ini berjalan ya.
pada saat itu akan memasuki kota di mana orang ke-10 orang kusta ini tinggal. Nah, orang-orang kusta ini ya ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati desa di mana mereka tinggal, mereka ini ngomong, Tuhan Yesus itu loh mau lewat di depan di desa kita. Ayo kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Nah, menyembuhkan kita. Nah, ini ya ke-10 orang kusta. Nah, mereka ini berbincang-bincang ya karena mereka akan mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati desa mereka. Mereka ini ya mengajak temannya untuk menemui Tuhan Yesus. Tapi salah satu dari teman mereka ngomong ya, mereka ini berbincang-bincang, wah kita ini sakit kusta, kita ini harus diasingkan, tidak boleh dekat-dekat kepada orang yang sehat. Nanti kalau kita masuk ke desa pasti kita akan diusir. Nah, tetapi yang satu kita datang aja kepada Tuhan, kita nggak usah mendekat kepada Tuhan, kita jauh-jauh aja. Nanti kita akan panggil nama Tuhan, kita panggil nama Dia supaya kita ini disembuhkan. Nah, ketika mereka ini melihat Tuhan Yesus, ya mereka ini berteriak, Yesus, tolong kami, Yesus, tolong kami. Ya mungkin mereka sambil mengangkat tangan mereka ya supaya Tuhan Yesus itu tahu. Mereka angkat, Yesus tolong kami, Yesus sembuhkan kami. Ya mereka berteriak. Nah, saat itu Tuhan Yesus melihat kepada ke-10 orang kusta ya. Dia melihat, Tuhan Yesus melihat ke-10 orang kusta ya. Ketika namanya dipanggil ya, Tuhan ini berhenti. Dia melihat kepada ke-10 orang kusta itu dengan hati yang sedih. Tuhan Yesus melihat keberadaan orang-orang kusta itu ya. Tuhan melihat kakinya ini ya sudah ada yang luka-luka, penuh luka, tangannya ada yang luka ya, bahkan ada yang mungkin tidak bisa berjalan, dia harus berjalan pakai tongkat ya. Mungkin mereka ada yang berjalan tapi jalannya terseret-seret ya, karena kakinya ini ya, jari-jari kakinya ini sudah tidak normal. Nah, tapi mereka dengan teriak ya, Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan kami. Nah, Tuhan Yesus melihat kepada mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat ada perasaan hibah, ada perasaan kasihan ya. Nah, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat mereka ya, Tuhan Yesus hanya ngomongin sama mereka, pergilah kalian kepada imam-imam. Loh, mereka minta disembuhkan ya, mungkin mereka punya pikiran, wah nanti kalau disembuhkan dan pasti akan dijamah, akan didoakan. Tetapi Tuhan Yesus hanya katakan, pergilah kalian untuk menemui imam. Siapa toh imam-imam itu? Imam-imam kalau saat ini adalah pendeta ya. Mereka ini loh, gimana ya, kita kan minta disembuhkan, minta supaya ditolong, tapi Tuhan kok cuma menyuruh kita pergi kepada imam. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi kepada imam? Tuhan ingin melihat apakah mereka ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, bukannya Tuhan tidak mau menolong mereka, tapi Tuhan ingin melihat apakah ke-10 orang kusta ini mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Mereka benar-benar mempunyai iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Nah, lalu orang-orang kusta ini, gimana? Apa kita harus pergi ke imam untuk memperlihatkan diri kita? Nah, yang satu ngomong, wah enggak usah wis, nanti kita diusir. Tetapi yang satu ngomong, sudah ayo kita pergi aja kepada imam. Tuhan perintahkan kita supaya kita pergi kepada imam. Nah, ketika mereka satu persatu inilah lari untuk menuju ke rumah imam, pada imam untuk memperlihatkan diri. Nah, ada di tengah perjalanan, ketika mereka lari ya tanpa menyadari ya bahwa tubuh mereka ini sudah berubah ya. Yang tadi mungkin yang jalannya terseret-seret, lari sambil terseret-seret ya. Ketika dia menuju ke rumah imam, dia menyadari jalannya sudah enak, sudah jalan, mungkin larinya sudah kenceng ya. Nah, adik-adik, mereka lihat ketika mereka menyadari sesuatu terjadi dalam tubuh mereka ini berhenti, mereka lihat, mereka terheran-heran, mereka kaget ya. Mereka, tanganku sembuh, kakiku sembuh
sembuh ya. Mereka juga melihat usap-usap wajah, loh wajahku juga sembuh, wajahku sudah berubah. Mungkin yang lain, loh iya ya kita sembuh ya. Mereka ini senang, kita sembuh, hore kita sembuh ya. Mereka bersorak-sorak ya, mereka senang bersuka cita ya. Mereka ini cepet-cepetlah lari kepada imam untuk memperlihatkan kepada imam ini bahwa mereka ini sudah sembuh dari penyakit kusta. Nah adik-adik, tetapi salah satu dari mereka ini ya, ketika dia menyadari bahwa dia mengalami kesembuhan, dia tidak langsung pergi kepada imam-imam untuk memperlihatkan dirinya yang sudah sembuh, tapi dia berbalik kepada Tuhan. Dia melihat ke belakang, Tuhan masih ada berdiri di mana saat mereka berteriak minta tolong. Nah orang kusta ini kembali ya, dia sambil berteriak, haleluya puji Tuhan Allah baik, haleluya puji Tuhan Allah baik ya. Dia datang kepada Tuhan, dia bersorak-sorak, dia memuliakan nama Tuhan, dia memuji nama Tuhannya. Ketika dia sampai kepada Tuhan Yesus, dia katakan, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan aku, Engkau sudah sembuhkan aku dari penyakit kusta. Ketika Tuhan melihat orang Samaria ini datang kepada Tuhan ini ya senang, Tuhan juga sedih. Karena apa? Ketika mereka datang menemui Tuhan Yesus, mereka ada berapa? 10. Tetapi ketika mereka sudah mengalami kesembuhan yang kembali kepada Tuhan berapa? Cuma 1, yaitu orang Samaria. Tuhan melihat dengan sedih, loh kemana yang ke-9 tadi ya, yang 10 datang tetapi yang kembali cuma 1. Tuhan Yesus katakan ya, tadi kita sudah baca, kemana yang 9 tadi ya. Nah Tuhan Yesus ya, ketika orang Samaria tadi yang sudah mengalami kesembuhan, dia datang kepada Tuhan ya, dia bersujud kepada Tuhan, dia katakan ya, sampai dia ini bersujud di bawah kaki Tuhan ya. Dia katakan, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan aku, Engkau sudah menyelamatkan aku. Nah bahkan Tuhan ya tidak aja menyembuhkan ya, tapi Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang ke-17, Tante Dina baca kembali ayat yang mulai ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah orang Samaria ini disebut Tuhan adalah orang asing karena dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena dia sudah mengalami kesembuhan ya, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Nah, ayat yang 9 lalu katakan ya, Tuhan lalu berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah orang ini bukan saja menerima kesembuhan, tetapi Tuhan juga menyelamatkan orang ini ya, orang Samaria. Nah adik-adik, ketika Tuhan melihat itu ya, Tuhan Yesus ini senang. Ada satu gambar lagi, nah ini ya, Tuhan Yesus senang melihat orang Samaria tadi yang sakit kusta yang dari Samaria ini mengalami kesembuhan ya. Tuhan orang Samaria ini juga senang ya, selain dia bisa disembuhkan oleh Tuhan, dia bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Bahkan dia juga menerima berkat, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah adik-adik, menarik dari pelajaran firman Tuhan pagi hari ini ya, kita dapat tarik kesimpulan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini selalu mengucap syukur ya. Tuhan katakan supaya kita ini selalu mengucap syukur apapun dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan pada kita supaya kita ini selalu mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Berkat apa yang sudah Tuhan terima selama minggu ya, Tuhan berikan kepada kita selama seminggu ini ya. Tuhan sudah beri kita kesehatan, mungkin Tuhan sudah mencukupkan apa menjadi kebutuhan kita ya. Oleh ini Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita senantiasa mengucap syukur, berterima kasih buat semua apa yang sudah Tuhan berikan. Nah, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita wajib mengucap syukur seperti tadi yang dialami oleh orang Samaria yang sakit kusta, dia bersyukur kepada Tuhan. Jangan ya ketika kita menerima sesuatu, misalnya ya
kita terima sesuatu, entah itu dari orang tua kita, pokoknya dari keluarga kita ya. Kalau kita diberi sesuatu, misalnya diberi uang ya, kita harus mau berterima kasih. Oh, terima kasih mah, terima kasih pak ya. Tuhan memberkati, jangan kita sudah terima sesuatu kita langsung lari ya. Nah, kita minta uangnya untuk beli es krim. Nah, sudah dikasih lari, tidak mau mengucap syukur, tidak mau berterima kasih. Ingat ya, kalau kita menerima sesuatu kita harus berterima kasih. Tidak tahu itu barangnya berharga atau tidak, tapi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ya, kita harus memahami ya, menarik dari perjanjian itu, kita memahami bahwa Tuhan itu sudah sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah memberkati kita ya, memberikan kita kesehatan ya, mungkin ya kalian sekolah ya, Tuhan sudah memberikan kepintaran ya, Tuhan memberikan hikmat ya, Tuhan sudah memberkati orang tua kalian ya dengan pekerjaan yang cukup ya. Nah, kita wajib mau mengucap syukur ya. Tuhan, kita tahu Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Apapun yang kita minta ya, kita harus mengucap syukur. Kita juga belajar ya, Tuhan ingin kita selalu mengucap syukur pada Tuhan atas segala kebaikannya. Tadi Tante Dina teringat firman Tuhan 2 minggu yang lalu ya, yang disampaikan oleh Tante Anjana. Mengucap syukur kita harus lewat apa? Salah satunya kalau Tante Dina masih ingat saat itu ya, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin beribadah ya. Tidak mungkin kita mau mengucap syukur pada Tuhan lalu kita mengembalikan sesuatu itu apa yang Tuhan kita terima itu, tapi kita mengucap syukur lewat setiap doa kita ya. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, itu sudah menyenangkan hati itu Tuhan. Jangan kita sudah terima berkat tetapi berdoa malas. Kita sudah terima berkat tetapi datang ibadah aras-arasan. Semua. Apalagi kalau sekarang kita ibadahnya lewat online. Mungkin mamanya, papanya, ayo cepat mandi ibadah ya. Moh pah ibadah lewat online gak enak, bosen ya. Nah, enggak ya, kita apapun cara kita beribadah, biar itu langsung di gereja ataupun kita ibadah lewat online, kita harus tetap semangat ya, kita harus tetap setia, kita harus tetap rajin. Cuma biarpun ibadahnya online, ibadah di rumah, kita harus setia dan enggak boleh males ya. Apalagi Tuhan, ayo bangun tidur kita berdoa. Semua ngantuk, wis enggak mau berdoa. Nah, enggak ya, tapi kita mengucap syukur, kita ya lewat setia beribadah, lewat kita juga rajin berdoa. Nah, puji Tuhan, Tante Dina enggak panjangkan firman Tuhan pagi ini, tetapi satu hal, bila kita senantiasa mau mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan lipatkan tangan kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mengucap syukur Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu senantiasa dalam hati kami semua. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, walaupun saat ini mereka masih ibadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun mereka beribadah Tuhan, Kau ada di tengah-tengah mereka, bahkan Kau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat, marifat yang dari surga bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Bahkan Kau memberkati kedua orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan, apapun pekerjaan mereka Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu boleh mengajar kami, boleh membentuk setiap kehidupan kami. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.